Supaya bisa bahagia di dunia ada 3 resepnya. Ya, jangan sedih dengan duka masa lalu. Ya, terimalah apa yang diberi Allah saat ini dan jangan takut menghadapi masa depan. Yakinilah apapun yang terjadi pada saat ini pasti berlalu. Bahagia terus, yakin ini pasti berlalu, maka suatu saat dirimu akan menderita. Tapi kalau sukses menghadapi penderitaan, maka kamu akan bahagia di dunia. Bahagia di dunia itu bekal untuk bahagia di akhirat. Ya, apa tadi Pak? Kalau kita menghadapi penderitaan, maka yakinilah ini pasti berlalu. Kamu nanti akan bahagia setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitaba bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ad-Da'wah atau Al-Da'wah? Ad-Da'wah ya. Yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah sampai malam ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti Qiyamul Lail, ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap kita curahkan untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, lapar itu menyiksa pada menderita pada lapar itu. Apa? Menderita. Berarti yang kita pilih ini menderita Pak ya? Dinikmati Ustaz. Apa? Dinikmati. Ya, menikmati penderitaan itu adalah awal kebahagiaan. Menyesali penderitaan, dia tidak akan pernah bahagia di dunia ini. Dunia ini pasti akan mengalami penderitaan. Pernah enggak ketemu orang yang seumur hidupnya bahagia terus? Enggak pernah. Enggak ada orang yang ada di dunia ini yang hidupnya menderita terus. Ya. Kalau ingin bahagia dan kebahagiaan abadi itu hanya ada di surga. Akhirat ada 2 pilihan Pak, surga atau neraka. Ya. Kalau sudah di surga, maka dia tidak akan pernah takut, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah gelisah. Tapi kalau di dunia, Allah pasti akan memberikan penderitaan selama hidupnya di dunia ini. Tidak sepanjang masa, tapi kalau senang, kalau susah, kalau menderita. Dan puasa itu bagian cara belajar untuk menderita ya. Ya, kalau ada orang yang merasa menderita, kemudian deritanya itu dipikir terus, maka dia tidak akan pernah berbuka. Orang yang tidak bahagia di dunia itu salah satunya karena dia mengabadikan penderitaan selama dia hidup di dunia ini. Ditinggal mati suaminya, ditinggal mati istrinya, hidup ini seperti tak ada gunanya tanpamu. Terus dipikir terus ya, maka hidupnya akan menderita. Kebahagiaan yang
tertinggi di dunia itu yang kalau dia mengalami ujian dari Allah, menderita, lalu bisa menyelesaikan penderitaan. Ya. Sebab tidak mungkin orang itu bisa masuk surga kalau tidak bahagia di dunia. Ini rumusnya ya. Kebahagiaan abadi itu di mana, Pak? Surga. Orang bisa menikmati kebahagiaan abadi kalau dia merasa bahagia di dunia. Kalau di dunia tidak bahagia, maka dijamin dia tidak bisa masuk surga. Bilal itu waktu disiksa, ditindih batu di padang pasir, itu bahagia apa tidak? Apa? Menderita apa bahagia? Menderita menurut orang lain, tapi dia bahagia karena yang dibayangkan itu surga. Tidak membayangkan panasnya matahari, sakitnya ditindih batu. Pokoknya apapun yang saya alami saat ini, nanti hadiahnya surga. Bayang-bayang surga itu lebih melekat daripada sakitnya ketika disiksa. Akhirnya dia merasa bahagia. Kalau orang ketika menderita, ketika diuji oleh Allah, dia kemudian sabar. Sabar itu kan bisa melepaskan rasa derita kan ya. Ya wis pancene rezeki ini sami ini ya pemane. Ya dikasih rezeki sedikit kemudian dia menerima. Maka dia tidak jadi menderita meskipun uangnya kurang. Ditinggal keluarganya, ya wis memang takdirnya umurnya segitu, selesai. Tapi kalau dipikir ya, yang sakit itu yang mikir. Seperti begini, handphone ini beratnya berapa, Pak? Apa? Beratnya nih 100 gram kan ya? 100 gram untuk saat ini. Coba dipegang 2 jam, kira-kira serasa berapa kilo? 5 kilo. Lama-lama tambah berat kan ya. Kalau derita itu, duka itu dipegang terus, meskipun sebenarnya ringan, tapi akan menjadi berat kalau tidak segera diletakkan. Apalagi kalau bertahun-tahun dipegang, lama-lama dia tidak bisa gerak. Tangannya ini tidak bisa gerak, kaki. Makanya orang yang mengabadikan penderitaan itu pasti fisiknya sakit. Derita kok dipegang terus. Allah mengajarkan kalau habis menderita karena lapar, berbukalah. Kan itu ya. Buka itu naruh yang berat ini, yang sebenarnya 100 gram ini ke meja kembali. Itu namanya berbuka. Kalau tidak ditaruh, laparnya itu panjang dan akhirnya mati. Ya, maka kalau berpuasa kemudian dia merasa penderita, itu sukses asal mau bertahan sampai buka. Selepas menderita lalu berbuka, berarti dia sudah menyelesaikan masa penderitaan dan dia calon surga. Ciri orang yang beriman itu apa tadi? Kalau diberi ujian dia sabar, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Berarti diuji apapun dia tidak pernah mengeluh, tetap merasa bahagia. Karena itu dia pasti masuk surga. Kalau wajah jamaah ad-dakwah ini setiap kali masuk ke masjid ketemu dengan saudaranya tetap semeringah meskipun hutangnya banyak, itu berarti calon surga. Tapi kalau merenung terus, ya itu berarti calon neraka. Ya. Ya memang kata Allah, yang masuk surga itu siapa sih Pak? Orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu cirinya tidak pernah susah diuji dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Berarti kan tidak pernah merasa menderita. Apapun yang diberikan Allah maka pasti bahagia. Supaya bisa bahagia di dunia ada 3 resepnya. Ya, jangan sedih dengan
duka masa lalu, ya terimalah apa yang diberi Allah saat ini dan jangan takut menghadapi masa depan. Yakinilah apapun yang terjadi pada saat ini pasti berlalu. Bahagia terus, yakin ini pasti berlalu, maka suatu saat dirimu akan menderita. Tapi kalau sukses menghadapi penderitaan, maka kamu akan bahagia di dunia. Bahagia di dunia itu bekal untuk bahagia di akhirat. Ya, apa tadi Pak? Kalau kita menghadapi penderitaan, maka yakinilah ini pasti berlalu. Kamu nanti akan bahagia setelah ini kalau kamu bisa menghadapi penderitaan. Orang yang mengalami 3 penyakit yang disebut oleh Allah, ya kadang-kadang Allah menggandengkan dengan wala tahinu wala tahzanu. Jangan engkau terus menghina dirimu seolah-olah tidak mampu apa-apa. Bahasa kerennya sekarang ini insecure. Ya, diberi amanah begini, aku gak iso sepurane. Mau mengerjakan sesuatu merasa dirinya inferior, merasa rendah, maka dia tidak akan pernah tampil untuk menjadi yang bisa ada kebanggaan dalam dirinya. Maka orang yang begini ini itu sama dengan orang yang menghinakan dirinya sendiri. Yang kedua wala tahzan. Hazan itu artinya sedih. Setiap ujian diterima dengan kesedihan. Sedih itu manusiawi apa tidak Pak? Nabi pernah sedih enggak? Pernah ketika ditinggal mati anaknya Ibrahim. Sedih itu manusiawi, yang tidak boleh itu mengabadikan kesedihan. Kalau kesedihan itu diabadikan, maka itu sama dengan doa, ya Allah jadikanlah hidup ini terus sedih. Sehingga Nabi melarang meratapi, karena meratapi itu hakikatnya adalah orang yang mengabadikan kesedihan. Yang ketiga, Allah mengatakan wala takhafu. Yang tadi itu, untuk masa depanmu jangan sekali-kali takut. Takut itu sumber kegagalan. Takut itu sama dengan membuat dzon dalam dirinya bahwa dia tidak akan sukses. Kalau ada orang yang sudah memimpikan kegagalan, ojo-ojo aku gak iso, aku kayak gini apa ya iso. Nah itu namanya dzon. Padahal Nabi mengatakan wallahu 'inda dzanni 'abdi bi. Allah itu memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Dia mau sukses tapi selalu dihantui rasa takut untuk melangkah. Ya, khauf tadi itu ya, maka dia tidak akan sukses. Padahal kata Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu sebenarnya potensi. Derajatmu sudah diangkat oleh Allah paling tinggi di antara yang lain, asal kamu yakin terhadap dirimu. Kalau tidak yakin, jangan harap bisa sukses. Orang yang ragu-ragu melangkah itu akan gagal dalam melanjutkan langkah berikutnya. Tadi resepnya 3 ya, tidak boleh takut, tidak boleh merasa hina dirinya sendiri, dan tidak boleh terlalu sedih. Resep yang kedua, masalah apapun yakini ini pasti berlalu. Ya. Yang ketiga, jangan harap masuk surga kalau di dunia Bapak tidak bahagia. Ini yang penting ya. Maka berbahagia terus dalam keadaan apapun, syukuri nikmat yang diberikan Allah dalam keadaan duka maupun suka. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi